diberikan kuasa menjadi anak-anak Tuhan, kita diselamatkan, itu murni karena karya Yesus di atas kayu salib. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita didorong, kita dipaksa untuk berbuat baik, untuk beramal, untuk menjadi berkat di muka bumi ini, untuk beribadah. Kita akan didorong melakukan itu, tapi bukan sebagai syarat untuk kita diselamatkan. Salam saudara terkasih, hari ini tema kita berbicara tentang bicaralah, jangan diam. Jika seseorang melakukan kesalahan secara terus-menerus, tanpa ada yang memberitahu, tanpa ada yang menasehati bahwa tindakannya itu, perbuatannya itu salah, maka dia akan menganggap itu adalah kebenaran. Dan jika suatu waktu suaminya, orang tuanya, keluarganya, atau siapapun yang melarang dia akan marah. Dan dia akan berkata, kenapa saya dilarang, kenapa saya dimarahi bertindak atau berbicara demikian? Selama ini sudah terbiasa dilakukan seperti itu, pastilah kamu yang salah karena melarang saya. Dia akan menjawab demikian karena kebenaran yang selama ini didiamkan dan kesalahan dibiarkan. Jangan itu terjadi di dalam keluarga, apalagi di dalam membangun rumah tangga. Jika seorang istri melakukan kesalahan secara terus-menerus demi takut menyakiti hatinya, daripada nanti ribut, saya ngomong sedikit ribut, udah didiamkan saja. Dan jika ini didiamkan tanpa dinasehati sang suami, dinasehati orang tua, maka rumah tangga itu ke depannya akan alami hal yang buruk, dan untuk memperbaikinya akan sangat sulit. Peristiwa yang terjadi di Taman Eden adalah peristiwa yang sama, di mana kebenaran didiamkan, kesalahan dibiarkan. Tuhan berkata kepada Adam, Adam, semua pohon di Taman Eden boleh engkau makan, kecuali pohon di tengah-tengah Taman Eden itu ada dua pohon, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Pohon kehidupan bisa dimakan, hanya pohon pengetahuan saja yang tidak boleh dimakan. Tapi waktu iblis mencobai manusia, iblis berkata, bukankah semua pohon tidak boleh engkau makan? Dan pohon pengetahuan itu boleh engkau makan. Jadi iblis itu suka memutarbalikkan firman. Jika Tuhan berkata boleh, iblis berkata tidak. Jika Tuhan berkata tidak, iblis berkata boleh. Dusta iblis yang pertama, dia berkata tidak boleh dimakan. Jadi iblis memberikan larangan-larangan kepada manusia. Yang kedua, boleh engkau makan. Boleh melanggar firman Tuhan. Karena waktu melanggar firman Tuhan, justru kehidupanmu akan semakin baik. Engkau akan sama dengan Tuhan, kata iblis kepada Hawa. Dan dusta ini masih diakui, masih dipercayai oleh manusia. Tuhan berkata, jangan ke dukun, jangan ke paranormal. Iblis berkata, boleh, enggak apa-apa. Kan ke dukun untuk meminta pelaris. Kan enggak melukai orang lain. Meminta jimat supaya dilindungi di perjalanan, kan tidak menyakiti orang lain, itu tidak apa-apa. Tapi Tuhan berkata tidak boleh. Saudara, kalau saudara ke dukun meminta pelaris supaya diberkati, daganganmu berhasil, daganganmu laris, bisnismu berhasil, semua berkat yang datangnya dari iblis, jika kita pergi ke dukun, minta pelaris, minta jimat, minta perlindungan, maka tujuan iblis adalah supaya kita yang mengandalkan berkat dari iblis, kehidupan manusia ini yang mengandalkan, yang menerima berkat dari iblis ini, hidupnya ke depan akan sengsara, hidupnya ke depan akan menderita, hancur.
Karena tidak ada berkat yang datang dari iblis membuat manusia itu semakin bahagia dan anak cucunya diberkati. Tidak. Itu berkat yang membawa penderitaan selamanya kepada manusia. Tapi berkat yang datangnya daripada Tuhan, anak cucunya diberkati berlimpah-limpah dan hidupnya bahagia selamanya. Jadi berkat Tuhan akan membawa kehidupan yang sangat bahagia dalam hidup saudara. Jangan ikutin dustanya iblis. Percaya perkataan Tuhan. Dan wanita ini menjawab dustanya iblis dengan jawaban yang salah. Dia berkata, pohon yang di tengah-tengah Taman Eden itu tidak boleh kami makan. Padahal ada dua pohon di sana, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Tapi Hawa menjawab pohon di tengah-tengah. Jadi belum jelas yang dijawab Hawa ini kedua pohon ini atau cuma satu pohon. Tapi dia hanya menjawab pohon yang di tengah-tengah. Itu merujuk kepada dua pohon. Padahal pohon kehidupan boleh kita makan. Boleh manusia makan. Hawa memberikan jawaban yang salah. Adam diam. Baru Hawa berkata, tidak boleh menyentuh buah itu. Karena waktu disentuh akan mati. Padahal Tuhan hanya memberikan aturan tidak boleh dimakan. Hawa menambahi, tidak boleh dimakan dan disentuh. Manusia itu suka menambah-nambahin firman supaya kelihatan lebih rohani. Padahal aturan yang pertama sulit dilakukan, sudah ditambahin lagi aturan yang kedua. Adam diam. Hawa salah, Adam diam. Tuhan berkata, untuk selamat itu cukup percaya Yesus. Tapi banyak orang berkata, tidak. Tidak hanya percaya saja, harus ditambah dengan perbuatan. Karya Yesus di atas kayu salib itu tidak sanggup menyelamatkan hidup kita. Yesus itu harus kita bantu dengan perbuatan kita, sehingga kita boleh selamat. Dengan amal, dengan perbuatan baik, dengan ibadah, dengan kegiatan-kegiatan yang baik, maka kita sedang membantu Tuhan untuk menyelamatkan diri kita. Itu perkataan manusia. Tapi perkataan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia pasti selamat. Dan tidak ada yang dapat mengambilnya, merebutnya dari tangannya. Saya sebagai orang tua yang sudah memiliki anak, tidak menunggu anak saya berbuat baik baru saya akui dia anak. Sebelum dia melakukan apapun, saya sudah menganggap dia anak saya yang sempurna. Perlu nggak anak saya berbuat baik? Itu sangat perlu, sangat penting. Bahkan saya sebagai orang tua akan mendorong dia untuk memiliki perbuatan baik, untuk memiliki etika yang baik, untuk memiliki pengetahuan yang baik, yang benar. Tapi semua perbuatan itu bukan sebagai syarat untuk dia menjadi anak saya. Tapi sebagai anak saya, dia harus berbuat baik. Ini hal yang harus dibedakan. Kita menjadi anak-anak Tuhan, diberikan kuasa menjadi anak-anak Tuhan, kita diselamatkan, itu murni karena karya Yesus di atas kayu salib. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita didorong, kita dipaksa untuk berbuat baik, untuk beramal, untuk menjadi berkat di muka bumi ini, untuk beribadah. Kita akan didorong melakukan itu, tapi bukan sebagai syarat untuk kita diselamatkan. Jadi ini adalah aturan Tuhan, jangan ditambahin. Selanjutnya, waktu pengetahuan Hawa ini sudah salah. Kalau pengetahuan salah, maka tindakannya salah. Jika pengetahuannya benar, maka tindakannya benar. Pengetahuannya Hawa sudah salah total setelah bertemu dengan iblis. Setelah Hawa melakukan tindakan yang salah menentang Tuhan, Adam diam. Bahkan yang lebih parah lagi, Adam ikut mendukung keputusannya Hawa. Ada apa? Apakah Hawa ini terlalu cantik? Adam lihat.
Sehingga Adam ini terlalu cinta, tidak mau menyakiti istrinya, walaupun salah. Tidak mau ribut. Udahlah, daripada saya nasihatin, nanti ribut. Kan banyak para suami seperti itu. Lebih baik diam daripada ribut. Saudara, kalau saudara diam demi kebaikan tidak apa-apa. Tapi jika saudara diam padahal istri saudara melakukan tindakan yang salah, aturan yang dilakukan di rumah tangga itu salah, saudara diam, saudara sebagai kepala rumah tangga, engkau sedang menghancurkan rumah tanggamu itu. Berbicaralah sebelum semuanya terlambat. Dan di ayat selanjutnya, setelah manusia jatuh di dalam dosa, setelah Tuhan bertanya, baru Adam berbicara. Dia pun berbicara, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan istrinya. Dia berbicara tidak membela istrinya, tidak membela rumah tangganya, tapi membela diri sendiri. Tuhan sih yang salah memberikan wanita ini. Sehingga gara-gara wanita ini loh, Tuhan, semua dipersalahkan, cuman Adam yang benar. Banyak rumah tangga yang hancur. Banyak rumah tangga yang berantakan. Karena di awal pernikahannya, suaminya diam. Suaminya tidak berfungsi. Hai para suami, berfungsilah sebagai imam. Berfungsilah sebagai kepala. Para istri, jika engkau adalah seorang leader di dalam pekerjaan, walaupun engkau lebih pintar, lebih berpendidikan, lebih smart daripada suamimu, tolonglah suamimu untuk berfungsi sebagai kepala, sebagai pemimpin. Jangan ambil alih, jangan terulang lagi kisah di Taman Eden. Bimbinglah istrimu, bimbinglah anakmu. Jangan kebenaran itu didiamkan. Biarlah kebenaran itu berbicara di dalam keluargamu, di dalam pernikahanmu. Maka rumah tangga itu, keluarga itu, kehidupan itu akan dapat engkau nikmati selamanya. Sebab Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.